Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang anuitas. Yang pertama, pengertian anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama yang harus dibayarkan setiap akhir jangka waktu. Anuitas terdiri atas bagian angsuran dan bagian bunga. Anuitas bisa dicari atau anuitas sama dengan angsuran plus bunga. Jika besarnya anuitas adalah A, angsuran periode ke T adalah AT, dan bunga periode ke T adalah BT, diperoleh hubungan sebagai berikut. A atau anuitas sama dengan angsuran ke T ditambah bunga ke T. Jadi kalau nanti yang diketahui adalah angsuran pertama, maka bunganya adalah bunga pertama. Contoh, misalkan di sini A anuitas, ya, anuitas sama dengan A1 ditambah B1. Ya, di sini kalau pakai 1 T-nya, ya, maka di sini juga 1. Nah, tapi kalau pakai 2 nanti juga 2. Misalkan A anuitas sama dengan A2 ditambah B2. Jadi kalau 2 ya 2 semua, kalau 1 berarti 1 semua. Jika suatu pinjaman sebesar M dilunasi dengan anuitas selama T tahun dan suku bunga I, ya, angsuran ke T dinyatakan dengan rumus berikut. AT sama dengan A1, AT itu angsuran ke T, sama dengan A1 atau angsuran pertama dikali 1 plus I adalah suku bunga, dipangkat T adalah periode, dikurangi 1. Ya, contoh misalkan yang ditanya adalah angsuran ketiga. Ya, berarti A3 sama dengan A1, tetap ya angsuran pertama dikali 1 ditambah I pangkat T, berarti di sini 3 dikurangi 1. Kalau kita teruskan berarti A1 kali 1 plus I pangkat 2. Nah, nanti ketemu di situ angsuran ketiganya berapa. Kalau T-nya 5, misalkan angsuran ke 5, berarti T-nya tinggal diganti dengan 5. Besar bunga pertama dapat dihitung menggunakan rumus B1, ya, B1 atau bunga pertama itu sama dengan M modal awal dikali suku bunga. Contoh, suatu pinjaman akan dilunasi dengan anuitas bulanan. Tentukan besar anuitas jika besar angsuran ketiga dan bunga ketiga berturut-turut adalah 275 juta dan 150 juta. Diketahui A3, ya, A3-nya 275, yaitu 275.000, kemudian B3-nya 150.000. Nah, karena yang diketahui itu A3 dan B3, berarti untuk mencari anuitas yang ditanyakan kan anuitas, ya. Yang ditanyakan adalah anuitas. Maka untuk A anuitas sama dengan A3 ditambah B3. Tinggal ditambahkan nanti ketemu 425.000, ya. Yang kedua, suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas tahunan. Jika besar anuitas adalah 800.000, tentukan besar angsuran pertama jika bunga pertama sebesar 280.000. Nah, dari soal di sini diketahui bahwa di sini 800.000 ini adalah A, kemudian 280.000 ini adalah bunga pertama, berarti ini adalah B1, ya kan? Karena yang diketahui adalah B1, yang ditanyakan adalah A1. Nah, yang ditanyakan A1-nya berapa kan gitu. Berarti kita bisa memakai rumus, ya, anuitas sama dengan A1 ditambah B1, ya.
tinggal kita masukkan anuitasnya adalah 800.000 ya, sama dengan A1-nya belum ada ditambah 200, B1-nya 280.000. Sehingga karena kita mencari A1 ya, maka 280.000 ini harus pindah ruas. Yang awalnya ditambah pindah ruas jadi mengurangi. Nah kan berarti sisi yang sebelah kiri jadi 800.000 dikurangi 280.000 sama dengan A1, sehingga ketemu A1-nya sama dengan 520.000 ya. Ini sama rumusnya dengan ini ya, cuma di sini dibalik terlebih dahulu ya. Kalau di sini sudah dibalik terlebih dahulu, A1 sama dengan anuitas atau A besar dikurangi B1. Itu juga bisa ya, dibalik dari awal juga bisa. Yang nomor 3, suatu pinjaman 20 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan sebesar 800.000. Jika suku bunga 1,2% per bulan, tentukan A besar bunga pertama dan angsuran pertama, B besar bunga ke-7 dari pinjaman tersebut. Nah, di situ yang diketahui untuk pinjamannya atau M modal awal berarti pinjamannya adalah 20 juta. Kemudian untuk anuitasnya atau A besarnya adalah 800.000, sedangkan suku bunga itu 1,2% per bulan, berarti 0,012 per bulan. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah bunga pertama atau B1. Nah, B1 bisa dipakai rumus B1 sama dengan M atau modal awal kali suku bunga. Ya, modal awalnya itu 20 juta, suku bunganya 0,012, nanti ketemu bunga pertamanya adalah 240.000. Nah, A1 karena B1 sudah ketemu, A juga sudah, A besar juga ada, maka kita bisa menggunakan rumus ini, atau rumus awalnya itu kan A sama dengan A1 ditambah B1 ya. Karena kita mencari A1 maka B1-nya harus pindah ya kan, yang awalnya menambah pindah jadi mengurangi, berarti A dikurangi, berarti di situ A anuitas dikurangi B1, nanti ketemu dimasukkan anuitasnya berapa, B1-nya berapa, nanti ketemu 560.000 untuk bunga pertama. Pertanyaan selanjutnya, besar bunga ke-7 dari pinjaman tersebut. Nah, angsuran ke-7 berarti A7 ya. Dari rumusnya itu kan AT sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat 7 pangkat T min 1. Nah, karena yang ditanya adalah angsuran ke-7 berarti A7, nah, tinggal T-nya diganti dengan 7. Di sini diganti dengan 7, kemudian baru dimasukkan ke dalam rumusnya. Ingat, ini dihitung terlebih dahulu yang di dalam kurung ya, baru nanti dipangkatkan dengan 6 ya, dipangkat 6 baru nanti dikalikan dengan 560.000, sehingga nanti ketemu 601.000 sekian. Nah, tadi itu masih mencari angsuran ke-7 atau A7, sedangkan yang ditanya adalah besar bunga ke-7 kan B7 ya. Nah, B7 bisa dicari dengan rumus B7 sama dengan A min A7. Itu kan dari rumus awal A ya, anuitas sama dengan AT ditambah BT kan gitu. Karena yang diketahui adalah A7, nah, tadi sudah kita cari A7 atau angsuran ke-7, berarti T-nya diganti 7, berarti A anuitas sama dengan A7 ditambah B7. Nah, karena kita mencari B7 berarti A-nya ini harus pindah ke sana ya kan,
harus pindah ke sebelah kiri. Berarti B7 sama dengan anuitas dikurangi angsuran ke 7. Nanti tinggal dimasukkan, nanti ketemu B7-nya berapa. Yang kedua, nilai anuitas. Suatu pinjaman sebesar M akan dilunasi dengan T anuitas sebesar A. Jika suku bunganya adalah I, besar anuitas dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Besar pinjaman sama dengan jumlah semua angsuran. Nah, intinya untuk rumus anuitas ya dirumuskan dengan sebagai berikut. Anuitas sama dengan M ya, M modal awal kali I suku bunga kali I suku bunga dibagi 1 min 1/1 plus I pangkat T, atau bisa ditulis juga dengan A sama dengan M kali I ya per 1 min 1 plus I pangkat min T. Nah, di sini sama saja. Nah, bedanya apa? Bedanya cuma di sini saja, di bawah ini ya, di bawah ini berbeda. Apa yang berbeda? Nah, di situ kan 1/1 plus I pangkat T, sedangkan di sini ya 1 plus I pangkat min T. Nah, perhatikan pangkatnya ya. Pangkatnya berubah, yang awalnya di bawah itu positif, dia berubah posisinya jadi di atas jadi negatif. Nah, ini itu dari sifat eksponen ya. Kalau ada 1/A pangkat N ya, perhatikan N-nya di sini positif ya, N-nya positif pangkatnya, tapi letaknya dia di bawah ya, di bawah itu sama dengan ya, sama dengan A pangkat min N. Nah, dia letaknya jadi di atas ya. Letaknya jadi di atas tetapi berubah jadi negatif ya. Nah, jadi kalau berubah posisi dia akan berubah positif, dari positif ke negatif, jadi dari negatif ke positif. Nah, di sini karena posisinya awalnya di bawah kan T, kemudian pindah posisi ke atas jadi min T, dan itu sama saja. Jadi hubungan antara anuitas dan angsuran pertama adalah sebagai berikut. Anuitas sama dengan A1 atau angsuran pertama kali 1 plus I pangkat T. T-nya banyaknya anuitas atau periode. Contoh, suatu pinjaman sebesar 20 juta dilunasi dalam 5 tahun dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun dengan bunga 4% per tahun. Tentukan anuitasnya. Berarti yang diketahui adalah M modal awal ya, kemudian T periodenya adalah 5 tahun, kemudian suku bunga 4% per tahun. 4% itu sama dengan 0,04. Nah, karena di sini M-nya diketahui, I-nya juga sudah diketahui, yang ditanya adalah A ya. T-nya juga sudah diketahui, yang ditanya adalah anuitas atau A besar, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya ditulis ya, sehingga nanti ketemu hasilnya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk yang di bawah ini ya, ini ditambahkan dulu ya. Ditambahkan dulu baru dipangkatkan, hasilnya dipangkatkan min T. Ini kan ditambahkan dulu ya. Ini kemudian hasilnya baru dipangkatkan min T, atau di sini T-nya karena 5 berarti min 5, hasilnya baru 1 dikurangi hasilnya tadi. Nah, setelah ketemu baru 800, yang atas dibagi hasil dari yang tadi. Nanti ketemu untuk anuitasnya itu 4.400.000 sekian. Pak Arif meminjam uang, nomor 2, contoh yang kedua. Pak Arif meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta rupiah.
dengan bunga 2% per bulan. Hutang tersebut dilunasi dalam 12 bulan dengan anuitas. Anuitas pertama dibayar setelah 1 bulan. Hitunglah anuitasnya. Yang B, hitunglah besar bunga dan angsuran pertama. C, hitunglah besar bunga dan angsuran ke-7. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui untuk modal awalnya adalah 5 juta untuk T-nya. Ya, periodenya 12 bulan dan suku bunganya 2%. 2% itu sama dengan 0,02. Nah, pertanyaan yang pertama adalah hitunglah anuitas. Kita tulis rumus anuitas ya. Kita tulis rumus anuitas sama dengan M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min T. Tinggal dimasukkan, nanti ketemu hasil anuitasnya 472.000 sekian. Pertanyaan yang kedua adalah besar bunga. Bunga pertama berarti B1 ya, dan angsuran pertama atau A1. Nah, B1 kita masukkan rumus B1 mencari B1 sama dengan M kali I. M-nya 5 juta, I-nya 0,02, nanti ketemu B1. Nah, setelah ketemu B1 baru kita mencari A1. Nah, pakai rumus yang awal tadi atau langsung pakai itu juga bisa kan. Rumus awalnya A sama dengan AT plus BT. Karena di sini yang diketahui B1, berarti kita mencari A1 bisa, yaitu A sama dengan A1 ditambah B1, sehingga B1 sama dengan A besar atau anuitas dikurangi A1. Oh, kita mencari B1 ya. Kita mencari A1, kebalik berarti kita hapus di sini. Kita mencari A1 berarti yang pindah adalah dikurangi B1, nanti dimasukkan ketemu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah besar bunga dan angsuran ke-7. Nah, B7 dan A7, yang ditanyakan B7 dan A7. Nah, untuk soalnya kan ya, yang ditanya pertama kan B7 ya. Tetapi kita belum bisa nyari B7 kalau kita belum mengetahui A7-nya. Nah, maka yang kita jawab duluan adalah yang A7-nya. Maka kita cari dulu yang A7. A7 berarti rumus angsuran ya, angsuran ke-7 sama dengan angsuran pertama. Tadi kan sudah ketemu ya, angsuran pertama kan ini. Ya, angsuran pertama kali 1 plus 1 A1 kali 1 plus I pangkat 7 min 1, karena ini kan angsuran ke-7 berarti T-nya diganti 7. Tinggal dimasukkan, nanti ketemu A7-nya. Nah, setelah ketemu A7 baru nanti mencari B7. B7 dengan rumus awal tadi ya, B7 sama dengan A besar atau anuitas dikurangi A7 ya, pakai rumus yang ini tadi sama ya. Yang ketiga, sisa pinjaman anuitas, misalkan S1, S2, S3 sampai SK berturut-turut merupakan sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke K. Sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke K dapat dihitung dengan rumus berikut. SK sama dengan BK ya, plus 1 per I. SK-nya adalah sisa pinjaman, BK plus 1 adalah bunga ke berapa ya. M adalah besar pinjaman, A1 adalah angsuran pertama, dan I adalah suku bunga. Nah, ini sama aja ya. Nah, sebelah sini SK sama dengan BK plus 1 per I, atau SK sama dengan M ya. Kalau M-nya diketahui berarti pakai yang ini, M modal awal dikurangi A1 ya kan, A1. Jadi kalau bedanya, kalau di sini yang diketahui adalah bunganya ya, kalau pakai ini yang diketahui bunganya. Tapi kalau pakai ini yang diketahui adalah modal awal dan angsurannya. Ya, nanti bisa pakai yang ini. Contoh,
Pinjaman sebesar 5 juta akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan dengan suku bunga 0,8% per bulan setelah 1 tahun. Tentukan A. Besar anuitas dari pinjaman tersebut. B. Sisa pinjaman setelah mengangsur 5 bulan. Yang diketahui pinjamannya 5 juta, berarti M-nya adalah 5 juta. I-nya 0,8% per bulan. 0,8% itu adalah 0,008. Kemudian T-nya 1 tahun. Nah, perhatikan di sini. Karena di sini suku bunganya per bulan, maka T-nya yang awalnya per tahun, 1 tahun, satuannya tahun, kita ganti ke bulan. Berarti 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Nah, di sini karena yang ditanya adalah besar anuitas, ya. Kita masukkan rumus anuitasnya, ya. Anuitas sama dengan, karena di sini yang diketahui kan M sudah diketahui, I sudah diketahui, T sudah diketahui, maka kita bisa memakai rumus yang ini. Tinggal dimasukkan, diganti yang sudah diketahui, nanti ketemu hasilnya. Yang B adalah sisa pinjaman setelah mengangsur 5 bulan. Sisa pinjaman setelah mengangsur 5 bulan. Nah, kita mencari SK, tetapi sebelum kita mencari SK, ya perhatikan ya, SK, nah, kita juga perlu mencari B1. Nah, kita cari bunga pertama dulu ya. Bunga pertama itu sama dengan M kali I. Ya, kita masukkan nanti ketemu. Angsuran pertama, kalau sudah bunga pertama tinggal angsuran pertama kita cari. Nah, kemudian angsuran ke 5 plus 1 atau ke 6, ya, angsuran ke 6. Angsuran ke-6 ya nanti ketemu, tinggal diganti. A1-nya kan sudah diketahui ya, A1-nya sudah diketahui kan, ini tinggal diganti. Kemudian baru ke bunga ke-6 ya, bunga ke-6. Bunga ke-6 nanti kita masukkan dengan rumus yang awal ya, nanti baru ketemu hasilnya. Nah, baru kita ke cara yang sesuai dengan pertanyaannya, yaitu sisa pinjaman setelah mengangsur 5 bulan, berarti S5 ya, S5 per B6, S5 sama dengan B6 dibagi I. Awalnya itu kan ini ya, awalnya kan pertanyaannya itu kan S5 ya kan. Nah, dulu Bapak tulis rumusnya dulu ya. SK itu sama dengan BK plus 1 ya, BK plus 1 per I kan gitu ya. Awalnya kita harusnya kan mencari sisa pinjaman itu kan rumusnya kan ini ya. Nah, rumusnya kan ini. Nah, karena yang ditanya adalah setelah 5 bulan ya, setelah 5 bulan berarti angsuran ke-5, berarti yang ditanya inilah S5 ya. S5 sama dengan B5, berarti kan B5 ya, B5 ditambah 1 nah, dibagi I ya. Kita lanjutkan, berarti S5 sama dengan B5 tambah 1 berarti B6 dibagi I kan gitu. Nah, sebelum kita mencari ini ya kan, sebelum kita mencari ini kan, nah, I-nya kan sudah diketahui memang ya. I-nya sudah diketahui nih, yang ini. Yang ini I-nya sudah diketahui. Nah, B6-nya belum. Maka sebelum mencari ini kita cari B6-nya dulu. Nah, B6-nya berapa nih? Nah, B6-nya berapa? Kan gitu. B6-nya berapa? Sebelum kita mencari S5 berarti kita harus mencari dulu B6 ya, B6-nya berapa. Nah, kan gitu. Nah, sebelum mencari B6 ya, sebelum kita mencari B6 kita harus tahu dulu sesuai rumusnya ya, B6 sama dengan anuitas dikurangi A6, berarti kita cari dulu A6-nya berapa. Nah, A6-nya berapa kan gitu. Kan kita cari B6 itu rumusnya kan
pakai rumus yang anuitas sama dengan A6 ditambah B6 kan gitu ya. Untuk A-nya untuk anuitasnya kan kita sudah tahu di atas ya. Oh, anuitasnya juga belum. Oh, anuitasnya sudah diketahui dari pertanyaan yang pertama ya. Anuitasnya kan sudah diketahui, ya kan? Yang ini tadi ya, yang ini ya dari pertanyaan yang pertama. Kemudian yang ditanya adalah B6-nya, ya kan? Yang ditanya berarti A6-nya, ya A6 ini belum diketahui nih, ya ini belum diketahui. Ini kan yang ditanya kan yang B6. Nah, karena A6 belum diketahui, berarti kita untuk mencari rumus ini kita harus tahu A6-nya dulu. Makanya A6 kan tadi dicari dulu ya. Nah, rumus A6 ya, rumus A6-nya itu kan A6 sama dengan A1 ya. A1 kali 1 plus I pangkat 6 min 1 kan gitu. Nah, sebelum mencari ini berarti kan kita perlu cari A1-nya. Nah, A1 dulu. Berarti kita cari A1 dulu. Ini kan kita harus nyari ini nih, A1-nya berapa kan gitu. Nah, sebelum cari A1 kita cari B1-nya dulu. Jadi urutannya seperti itu ya. Jadi urutannya kita untuk mencari SK itu B1 harus tahu dulu, kemudian A1 ya. B1 harus tahu dulu, kemudian A1, kemudian A6 ya, karena kita mau mencari B6. Tadi kan ini kan B6 ya. Kita ingin mencari B6. Kemudian nanti ketemu B6. Nah, setelah ketemu B6 baru kita masukkan ke rumus sisa tadi. Untuk cara yang kedua, A1-nya berarti sampai sini ya. Cara yang kedua hampir sama, cuma dia sampai sini aja, ya. Nah, setelah sampai situ langsung pakai rumus yang ini, ya, yang satunya itu, karena di sini kan M-nya sudah diketahui, ya, M-nya sudah diketahui, ya, A1-nya juga sudah diketahui, A1 sudah diketahui, ya, tinggal dimasukkan berarti ya. Nah, tinggal masukkan nggak, berarti kalau bedanya dengan rumus di atas, urutannya nggak usah seperti ini, ya, langsung ketemu A1 dari sini ya, langsung ketemu, langsung masuk ke rumusnya sini ya, sehingga S5 kita masukkan nanti ketemu, hasilnya pun harusnya sama ya. Yang kedua, pinjaman sebesar 100.000 akan dilunasi dengan anuitas bulanan selama 5 tahun. Jika suku bunga 7,2% per tahun, tentukan sisa pinjaman setelah 40 bulan. Diketahui dulu ya, diketahui M-nya 100 juta, I-nya 7,2 per tahun ya. 7,2 per tahun. Berarti kita ganti, karena di sini yang ditanya adalah 40 bulan ya. Yang ditanya kan satuannya bulan ya. Berarti semua kita ganti ke bulan biar hasilnya nanti bulan. Berarti I-nya ya 7,2 per tahun. Nah, itu sama dengan 0,6% per bulan. Berarti ya di situ dibagi 12, 7,2 dibagi 12 hasilnya 0,6% ya kan. 0,6% itu sama dengan 0,006. Berarti suku bunganya 0,006 per bulan. T-nya 5 tahun. Nah, kita rubah juga jadi 60 bulan. Berarti 5 kali 12 biar satuannya sama-sama bulan tadi ya. Berarti 60. Sebelum mencari sisa pinjaman, berarti kita terlebih dahulu mencari anuitasnya. Ya, anuitasnya kita cari dulu dengan rumus anuitas sama dengan M kali I
per 1 min 1 plus I pangkat min T. Dimasukkan nanti ketemu berapa. Kemudian kita cari B1 dulu. Ya, B1 kita masukkan rumusnya nanti ketemu. Setelah B1 kemudian A1. Nah, baru kita mencari SK-nya atau sisa pinjamannya, karena yang ditanya adalah 40 bulan berarti S40 ya kan. Sama dengan M ya, di sini berarti untuk K-nya diganti dengan 40 berarti ya. Di sini K juga diganti dengan 40. Nah, tinggal dimasukkan di sini rumusnya, dimasukkan nanti ketemu hasilnya. Yang kedua, pertanyaan kedua, 4/5 dari masa waktu pinjaman. Masa waktu pinjaman itu kan 60 ya kan. Nah, 4/5-nya tinggal dikali 4/5 kali 60 hasilnya 48 bulan. Berarti nanti kita nyari S48. Tinggal K-nya di sini diganti dengan 48. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.